الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang terhormat Bapak Kemenang Bintan dan yang terhormat Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren dan yang berbahagia kita semua yang hadir pada hari ini. Untuk Ponpes Ibnu Qasim sebenarnya yang berhak menyampaikan itu Pak Kiai kami, Pak. Jadi tadi dia terlambat datang karena ada tamu, makanya dia mewakili saya terlebih dahulu seperti itu. Tapi tadi pagi, Pak, dibagi ke sini ada 3 orang. Nanti di Mubalik ada juga di Tanjung Pinang. Selesai itu yang di pesantren. Jadi kami bagi. Makanya kami 3 orang aja di sini. Seperti itu. Untuk pesantren Ibnu Qasim itu kiainya Ustaz Majid Ma'azi. Makanya guru-guru kami, Pak, lebih kurang 80% itu dari NTB, karena langsung dari bawah, dari pusatnya, seperti itu. Dan kami itu mengumpulkan kitab kuningnya, lebih itu mulai dari Safinatul Najah sampai Fathul Qorib dan sebagainya. Itu yang ini di pondok pesantren. Belajarnya mulai dari jam 2 itu sampai malam itu belajar kitab kuningnya. Dan ada lagi dengan mata pelajaran, ada hadis dan hafalan Al-Quran, seperti itu. Jadi mungkin itu saja, Pak. Nanti perpanjangnya insya Allah akan disampaikan kalau kiainya lagi di jalan, seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Al-Bukhari ada ya? Ada Pak, ada. Orang tua kami, Bapak Kakang Kemenang kita, Bapak Herman Zarudin MM, kemudian saudara kami juga seperjuangan, Pak Tuan Guru Haji Suparman Manjang. Tuan Guru itu istilah di kampung, jadi Tuan Guru ya. Sebenarnya beliau di sini dipanggil Tuan Guru, ya ya. Kalau ditengok dari asal beliau. Nah, jadi yang kami hormati juga para pimpinan, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang hadir juga, alhamdulillah kita dapat bersama-sama hadir bersilaturahmi dalam rangka kegiatan Kemenak Menyapa. Nah, ini kegiatan yang luar biasa. Mungkin baru ada di Bintan ini, Pak ya. Atau mungkin di lain belum ada. Sebenarnya dimasukkan di media juga. Nah, judulnya Kemenak Menyapa, sehingga bisa dicontoh oleh kemenak-kemenak yang lain. Nah, karena kesempatan kami sangat pendek, jadi kami ingin menyampaikan, karena judulnya tausiah, jadi ya tausiah sedikit lah. Kalau kultum kita singkat lagi jadi kulim, kuliah 5 menit. Nah, dan alhamdulillah saat ini kita tinggal menghitung beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi judul ceramah kita ini tidak jauh-jauh dari masalah puasa, dan ayatnya pun juga sudah familiar semua. Sudah sering kita dengar, sering kita baca, dan sering juga kita sampaikan. Karena itu adalah merupakan teori Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kita, membina kita sebagai hamba-Nya. Di Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Jadi Allah menyerukan kepada kita semua, orang-orang yang beriman, untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana juga Allah telah mewajibkan puasa itu kepada umat-umat sebelum kita ini, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu sekalian, perintah puasa atau kewajiban puasa yang kita kerjakan sekarang ini atau yang akan kita kerjakan ini adalah merupakan perintah atau kewajiban juga yang Allah berikan, yang Allah bebankan kepada umat-umat terdahulu. Entah itu kepada Nabi Adam, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Isa. Itu semua Allah mewajibkan. Cuma mungkin caranya yang berbeda-beda. Ini kalau umpamanya puasanya Nabi Adam itu bagaimana? Ya, kalau yang sering kita baca itu Nabi Adam itu juga berpuasa. Karena setelah Nabi Adam itu diturunkan dari surga atau dikeluarkan dari surga, atau bahasa kasarnya lagi diusir dari surga karena ada kesalahan yang beliau lakukan. Jadi di dunia ini karena kena panas yang luar biasa, sehingga badannya menjadi menghitam lah, karena keliling ke sana kemari mencari istrinya Siti Hawa. Keliling beliau Nabi Adam, sehingga karena saking lamanya dan istiqomahnya beliau keliling mencari istrinya yang sangat dicintai, makanya ketemulah beliau di Padang Arafah. Tidak salah Ustaz ya, di Padang Arafah, Jabal Rahmah ya. Makanya di sana kenapa disebut Arafah itu karena pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa di situ. Makanya kita juga di sana kumpul di Arafah itu dari seluruh dunia bertemu di sana. Nah, karena pada saat itu juga manusia dari seluruh dunia kumpul di situ pada zaman Nabi Adam. Sama, seluruh dunia juga kumpul di situ. Karena memang cuma 2 orang manusia saat itu di seluruh dunia kumpul pada Arafah. Disitulah hitam Nabi Adam di sana. Sehingga malaikat menawarkan apakah mau badannya menjadi putih kembali. Ya, Nabi Adam menjawab mau. Nah, sehingga disuruhlah dia berpuasa. Coba kamu puasa 3 hari. Nah, itu. Jadi Nabi Adam menyanggupi puasa itu, sehingga puasa pertama badan beliau itu langsung putih separuhnya. Puasa kedua putih lagi separuhnya, sehingga puasa ketiga itu seluruh badannya putih. Nah, cuman rambutnya yang nggak putih, kalau yang putih itu ganjar. Nah itu, ini puasa ketiga. Puasa ketiga itu langsung kembali normal kulitnya. Nah, makanya itu disebut kita sekarang ini puasa setiap tanggal 13, 14, 15 puasa apa itu? Ya? Nah itu asalnya itu ya dari situ, dari puasanya Nabi Adam. Ya, diambil di abjadun putih. Nah itu. Kemudian juga Nabi Daud juga melaksanakan puasa, perintah puasa. Bahkan Nabi Daud itu sekali berbuka, sekali puasa tiap hari. Nah, makanya orang nyebutnya puasa Daud. Nah, jadi kemudian di zamannya Nabi Isa juga ada puasanya. Sama dengan kita awalnya 1 bulan juga, 30 hari. Nah, karena dalam Kristen itu kan dirubah karena nggak kuat dia di bulan Ramadan itu karena terlalu panas, sehingga diganti waktu puasanya itu di musim semi, di musim dingin itu. Disitulah mereka puasa. Dan untuk mengganti kesalahan yang dilakukan karena merubah jadwal puasanya, ditambah lagi 20 hari. Di orang Kristen itu puasanya
50 hari. Atau kalau Kristen yang sekarang. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi puasa itu ada dari zaman dulu. Dan itulah metode Allah SWT untuk membina kita, untuk membimbing kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini secara syar'i. Makanya orang-orang tua kita juga dari zaman dulu, kalau dia ingin menurunkan suatu ilmu atau melahirkan sesuatu, beliau juga melakukan tirakat. Puasa juga mereka. Ya puasa yang dibikin-bikin, tidak melalui puasa syariat. Umpamanya kalau orang tua kita yang biasa dari Jawa itu kan ada puasa multi juga ya. Nah, jadi ada sesuatu yang dia inginkan dia pakai itu. Puasa multi itu dia puasa hanya makan nasi putih aja, tak boleh yang lain. Atau dia makan makanan yang tidak mengandung darah. Nah, jadi seperti itu. Atau bahkan mereka puasa berjam-jam sekian hari tanpa makan, tanpa minum, siang malam. Nah, ada juga seperti itu. Nah, artinya berarti puasa itu adalah untuk membimbing rohani kita, sekaligus juga jasmani kita. Makanya dalam puasa wajib yang kita kerjakan selama 1 bulan ini adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin atau sedang atau membimbing kita, membimbing rohani kita, membimbing jasmani kita. Kalau mungkin selama ini 1 tahun jasmani kita ini tidak pernah jeda, tidak pernah berhenti dari bekerja keras. Makan tidak pernah putus, segala makanan masuk dalam badan kita. Kita berhenti ngunyah itu mungkin saat tidur aja, mau tidur aja. Makan kita ini dari bangun tidur, ada undangan, ada ini, ada yang terakhir, ada segala macam itu tak putus kita makan minum selama 11 bulan. Bayangkan macam mana kita tidak penyakitan dari usia muda, coba Ustaz. Ini karena padahal Rasulullah sudah memberikan warning sebenarnya itu, bahwa perut kita ini sumber penyakit, tapi kita lalai dengan itu. Akhirnya ya udah, kita sakit juga jadinya. Nah, jadi Allah ingin menyehatkan jasmani kita. Nah, begitu juga Allah SWT ingin menyehatkan rohani kita. Karena rohani kita ini yang mungkin selama 11 bulan itu jarang tersentuh juga dengan bimbingan langsung dari Allah. Nah, karena puasa itu, puasa Ramadan ini, terutama puasa wajib ini, itu Allah secara langsung telah membimbing kita. Hikmahnya di sana itu, di dalam berpuasa itu kita kan ada makan sahur, kemudian ada berbuka, dan itu secara budaya juga mengembalikan kita kepada budaya kita, bagaimana kita sekeluarga itu kalau ingin keabdolan makan itu kita dapatkan, ya keluarga itu harus makannya bareng, makan bersama. Nah, kalau di bulan puasa hal itu bisa terjadi. Sebelum azan kita udah siap-siap nunggu, duduk, kita baca doa sebelum berbuka puasa. Nah, itu kan yang dulu pernah kita lakukan di masa kita masih kecil-kecil lah dulu. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau makan siang, mau sarapan itu, kalau orang tua kita, bapak kita belum duduk di tempat itu, kita pun tidak makan juga, tak duduk juga. Nah, jadi bareng kita makannya. Makan siangnya jamnya sudah jelas, jam sekian makan siang, makan malamnya jam sekian, sarapannya jam sekian, sudah ada jadwalnya. Beda dengan sekarang, tak jelas jadwalnya kapan sarapan, kapan makan siang. Nah, tidak jelas jadwal kita sekarang ini. Dan makan pun juga tak jelas siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Makanya lauk itu di rumah itu tidak pernah cukup. Nah, tapi kalau kita bersama makannya, kita rebus umpama Indomie 1 mangkuk, bisa kita makan berempat sebagai kuahnya, bareng-bareng sama-sama sikit. Ada telur di dadar, bisa sama-sama sikit. Tapi kalau ada yang duluan, ada yang belakangan kan susah. Nah, kan tidak bisa.
Nah, jadi itu salah satu hikmah kenapa dalam puasa ini sebenarnya kita dilatih untuk hal-hal seperti itu. Nah, jadi makan bersama kita serentak. Ini bukan hanya di keluarga, tapi sebintan ini bareng kita makannya. Begitu luar biasa puasa. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil hikmah di dalamnya. Ini satu aja hikmah yang bisa kita ambil. Belum lagi yang lain. Ya. Kalau di luar bulan Ramadan kita biasanya tidurnya molor. Di masjid sudah selesai subuh kita masih tidur. Nah, tapi begitu bulan puasa lebih cepat bangun kita dari merpot masjid. Lah ya kira-kira begitu. Ya. Cuman sekarang salahnya ini habis sahur tidur lagi, ya itu deh. Tidur lagi, nyambung lagi. Nah, bahkan bisa-bisa lolos juga. Nah, jadi ini juga pelajaran buat kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengajar kita selama sebulan itu supaya terbiasa bangun itu. Nah, itu dia, supaya terbiasa bangun sebelum subuh. Itu pendidikan yang kita dapatkan. Termasuk juga bagaimana Allah melipat gandakan kebaikan kita dalam berinfak, bersedekah. Allah juga mengajak kita supaya menjadi orang yang dermawan, orang yang gemar bersedekah, berinfak. Jadi bukan hanya di bulan puasa, tapi setelahnya itu juga. Nah, sebab kalau kita gemar bersedekah, berinfak, perputaran ekonomi itu akan jalan. Nah, kalau kita bersedekah sama orang miskin, orang tidak mampu, dengan uang sedekah 100.000 kita berikan, dia datang ke warung berbelanja, beli apa yang dia perlukan. Dengan belanja orang itu warungnya juga berkembang. Dia pakai juga berbelanja ke lain tempat sehingga ekonomi berputar. Itulah fungsinya sedekah. Tapi kalau kita semua tidak melakukan itu, masing-masing menahan diri, ya sudah ekonomi pun juga tidak berputar. Kita buka warung tak ada pun yang datang nak belanja. Karena semua menahan diri. Ya, kalaupun ada ya sekedarnya aja. Nah, jadi itu. Jadi puasa ini melatih kita dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan sosial kita di rumah kita juga. Nah, jadi kami berharap kepada kita semua, mari setiap kita melaksanakan ibadah Ramadan ini kita mengambil iktibar, kita mengambil pelajaran, kita mengambil hikmah. Ya. Dengan puasa itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa? Karena di situ kita akan banyak beribadah dan akan lebih mengingatkan kita kepada Allah SWT. Makanya di ujung ayat itu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau kita sudah rutin melakukannya, insya Allah iman kita tingkatannya juga nanti akan semakin naik, walaupun tidak banyak, tapi yang penting naik. Jadi kan seperti itu. Nah, tujuan Allah itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Setiap tahun Allah melatih kita naik berjemaah ke masjid, ke surau. Kenapa? Supaya masjid itu ramai, jemaah itu ramai. Cuma kita kan hanya sekali setahun juga ramainya masjid. Puasa nggak sampai selesai udah sepi lagi masjid. Ramainya hari pertama, hari kedua. Nah, jadi apakah Allah gagal ya? Kita sebenarnya yang kurang perhatian, kita tidak mengambil pelajaran di dalamnya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, ini udah lebih dari 5 menit. Mungkin hanya sekedar ini yang dapat kami sampaikan. Jadi puasa yang kita laksanakan ini adalah upaya Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita, membina kita supaya Allah karena Allah ingin kita kembali kepada asal kita yang semula. Tempat kita itu sebenarnya bukan di sini, tapi di surga. Jadi Allah ingin mengembalikan kita ke tempat asal kita, ke kampung halaman kita, yaitu di surga. Nah, karena rumah kita yang sebenarnya di sana. Kakek kita Nabi Adam itu kan di situ rumahnya. Karena beliau ada khilaf, ya, dikeluarkanlah dari surga, dan kita sebagai turunannya ini harus kembali ke rumah itu. Makanya di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan semua amal kebaikan kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Ini kecuali dosa-dosa besar, yaitu harus melalui proses taubat, ya.
Jadi semua dosa kita bukan berarti dosa zina, dosa apa itu melalui proses taubat. Dan kesempatan di bulan Ramadan ini yang kita bertaubat di situ sungguh-sungguh, ya insya Allah terhapus juga semuanya. Kecuali juga dosa syirik ya bersyahadat lagi, ya. Nah, jadi insya Allah dengan demikian Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah itu kita dapatkan karena Allah itu sangat sayang, sangat cinta kepada kita semua. Kita harus meyakini bahwa Allah tidak akan mungkin menyiksa kita. Harus ada dalam keyakinan kita itu. Allah memiliki berbagai cara supaya kita selamat, walaupun kita banyak kekhilafan di dalamnya. Dan insya Allah kita yakin bahwa kita umat Islam akan kembali ke asal kita, yaitu di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan radin, hamdan mustaghfirin bil ashar. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wazidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa ashabana wa kulla shay'in a'taytana wa li sunnati yatabi'at dhariya ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wadkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Ustaz. Mohon izin semuanya kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kebahagiaan ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan silahkan dalam membantu acara ini. Kita akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.